Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai pengertian dari statistika dan statistik. Maka pada hari ini kita langsung bahas mengenai bagian dari statistika itu sendiri yang dibagi dua. Ada ukuran pemusatan data dan nanti ada ukuran penyebaran data. Pada hari ini kita akan bahas adalah ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada tiga bagian. Satu ada namanya rata-rata, nanti ada median, dan yang ketiga ada modus. Kita akan bahas yang pertama, rata-rata atau mean. Rata-rata disebut juga mean. Ya, mean adalah rata-rata dari suatu data. Di mana secara konsepnya seperti ini. Secara konsepnya adalah jika suatu data terdiri atas n data, jadi ini datanya ya gampang lah, hanya X1 kemudian X2 sampai Xn datanya berjejer nih. Maka meannya kita bisa tuliskan rumusnya adalah jumlah datum per banyaknya data. Jadi persatuan ini berarti ini datum-datumnya. Datum 1, ini datum 2, terus sampai datum yang ke N. Namanya datum. Ya, jadi datum itu. Jadi data ke-1 tambah data kedua dijumlah terus sampai terakhir. Data yang terakhir dibagi banyaknya data. Ya, ini N-nya itu banyak data. Kalau datanya ada 10 nih jumlah sampai X10. Sampai X10 ya berarti N-nya berarti 10 gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika datanya dalam bentuk tabel frekuensi, tapi frekuensi tunggal ya. Kita bicara tentang frekuensi yang tunggal. Nah, maka minnya seperti ini. Rata-rata, ini simbol rata-rata, simbol mean, yaitu sigma. Ya, bacanya sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Gitu. Atau kalau dipecah adalah nanti F1 dikali X1 ditambah F2 kali X2 terus sampai Fn kali Xn. Ini berarti ini suku terakhir gitu ya. Frekuensi terakhir. Per frekuensinya dijumlah. Frekuensi itu banyaknya data itu. Nanti kita lihat dalam contoh akan lebih jelas. Oke, bagian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang medium. Medium adalah nilai tengah dalam sekumpulan data setelah data tersebut diurutkan. Jadi diurutkan dulu. Ya, urutkan dari terkecil ke terbesar. Nanti setelah itu baru kita cari nilai tengahnya mana. Nah, jadi dia nilai tengah gitu, nilai tengah. Oke. Di data itu ada terdiri dari data ganjil dan data genap. Nih, ini kalau datanya berurutan, misalkan datanya ini, ada ini, berarti di sini ada 5 data, sebanyak 5 data, misalkan di 5 data, maka inilah tengah-tengahnya. Nah, inilah yang disebut median. Jadi dia tengah-tengah. Tapi kalau kita menggunakan rumus seperti ini nih, kan data itu ganjil. Datanya ganjil berarti mediannya rumusnya adalah Xn tambah 1 per 2. Xn ini data ke N. N ini banyaknya data. Jadi kalau datanya ada misalkan 10 ya berarti X10 tambah ganjil ya. Datanya 11 berarti X11 tambah 1. Nah, ini data genap. Kalau data genap rumusnya seperti ini, median lambangnya ME ya. ME adalah Xn per 2 tambah Xn per 2 tambah 1 per 2. Oke. Yang terakhir, modus. Apa itu modus? Modus paling gampang. Itu apa? Data yang paling sering atau data paling banyak muncul atau nilai data yang frekuensi paling besar. Ini kalau bentuk tabel. Kalau bentuk tabel berarti frekuensinya yang paling besar. Tapi yang kalau bukan bentuk tabel, cari aja yang paling sering muncul. Paling gampang kok. Bicara modus itu paling gampang. Oke, kita ke contoh. Contoh 1. Diketahui nilai ulangan matematika kelas 9 SMP Islam Isra sebagai berikut. Ada datanya. Nilainya 7, ada nilai 7, nilai 8, nilai 4, 6, 7, ada yang dapat nilai 9. Tentukan mean, median, dan modus dari data tersebut. Oke, mean berarti langsung saja tadi. Apa rumus mean? Jumlah datum dibagi banyaknya data. Berarti tinggal jumlah aja semua nih. 7 gitu ya. Tambah 7 tambah 8 terus sampai tambah 11 seluruhnya. Di mana ada berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti
N-nya banyaknya data ada 10. Nah, di jumlah atasnya semua hasilnya 71. Per 10 berarti bagi 10. 71 bagi 10 berarti 7,1. Ini adalah mean. Nilai rata-ratanya. Kedua, median. Apa tadi median? Nilai tengah. Oke. Ini saya sudah urutkan datanya. Ini kan masih berantakan nih. 7, 7, 8, 8, 4. Berarti terendah gitu ya. Nah, ini saya udah urutkan. Dari terkecil yaitu angka 4. 4, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9. Urutkan. Oke. Kita cari mediannya berarti nilai tengahnya. Caranya gimana? Nah, kita sebenarnya tutup-tutup aja nih. Atau saya coret-coret dulu nih. Pinggir dengan pinggir nih. Nah, pinggir satu, pinggir kiri dengan pinggir kanan. Kemudian maju. Berarti coret 6 dengan 8. Kemudian 7 dengan 8. Kemudian 7 yang ini dengan 8 yang ini. Nah, tersisa 2. Gitu ya. Nah, lihat tuh. Ini kan jadi bagiannya tuh. Di sini ada berapa? Ada 4 data. Di sini ada berapa? Ada 4 data. Itu kelihatan. Sama, simbang kiri dan kanan. Berarti sisanya tengah nih. Berarti tengahnya mediannya di sini nih. Gitu. Jadi mediannya itu antara 7 dengan 7. Nah, berarti tengahnya di sini. Berarti gimana caranya? Ya berarti 7 tambah 7 dibagi 2. Karena tengah-tengah antara dua angka ini, dua data ini. Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Ini apa? Ketemu nilai mediannya adalah 7. Ini jika kita mengurutkan saja langsung. Lalu kemudian jika kita menggunakan rumus bagaimana? Nah, lihat. Datanya ganjil atau genap? Datanya ada 10, berarti datanya genap. Genap berarti pakai rumus median yang genap. Oke. Dan rumusnya ini. Median berarti xn per 2 tambah xn per 2 tambah 1 per 2. Berarti median sama dengan n-nya berarti berapa? N-nya 10. Karena datanya ada 10 data. Berarti x10 per 2 tambah x10 per 2 ditambah 1. Ingat, tambah satunya di tengah-tengah nih. Di pas garis ya. Per 2. Oke. X10 per 2. 10 bagi 2 berarti 5. 5 tambah 1, 6. Gitu. Berarti X5 tambah X6 per 2. X5 artinya apa? Data kelima. Kita hitung data kelima nih. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini ada data kelima. Masukkan angka 7. Data ke-6, X6. Berarti data ke-6 berarti yang ini juga ya? Oh, sama. Ini. Kita hitung dari pinggir sini. Berarti data ke-5 dan ke-6 berarti 7 tambah 7 per 2. Berarti sama 14 per 2 sama dengan 7. Oke. Kalau lihat rumus agak ribet. Lebih baik ini. Tapi rumus ini bisa kita gunakan jika nanti jumlah datanya itu banyak. Misalkan jumlah datanya lebih dari 20 data. Nah, ada 30 data dan seterusnya. Maka jika kita mengurutkan agak sulit. Jadi jika kita mencoret-coret begini nih agak sulit nih mencoret-coret. Maka kita langsung menggunakan rumus gitu. Jadi setelah data itu diurutkan, kita masukkan langsung rumus data ke berapa. Itu lebih simple. Nah, tadi jadi fleksibel saja kapan kita gunakan rumus dan kapan kita menggunakan cara langsung gitu. Oke. Terakhir adalah modus. Modusnya langsung 7. Dari mana 7? Angka data yang paling sering muncul. Data paling sering muncul data berapa? Data 7. 1, 2, 3, 4. Yang lain? Tuh, 8 cuma 3. Yang 4 hanya 7. Nah, maka modus itu yang paling sering muncul berarti angka 7. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Contoh kedua begini. Kumpulan datanya seperti ini. 4, 7, 5, 6, 8, terus sampai 8. Pertanyaan sama mean, median, dan modus. Oke, mean berarti langsung ya. Jumlah data banyak data, kita jumlah semua 4 tambah 7 tambah 5 terus sampai tambah 8. Nah, datanya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Berarti ada 11 data. Oke. Jumlah atasnya kita jumlah hasilnya 65. 65 bagi 11 5,91. Sudah 5,90 ya. Sekian. Saya bulatkan jadi 5,91. Nah, biasanya umum adalah dua angka di belakang koma. Oke, ini mean. Kemudian median. Nah, median sama. Datanya sudah saya urutkan ya. Ingat, diurutkan terlebih dahulu. Jangan lupa. Jangan sampai langsung data langsung 475 langsung cari tengah-tengahnya mana. Ini 475. Kamu coret ini dengan ini. Kemudian ini kamu coret lagi ini. Nah, nanti ini dengan ini, tuh. Ini dengan ini. Nah, ini kamu tahu. Oh, berarti mediannya ini. Salah. Gitu ya.
Bukan. Kenapa? Karena datanya belum diurutkan. Jadi datanya urutkan dulu seperti ini. Nah, setelah kita urutkan baru kita langsung sortir nih. Samping kiri, samping kanan. Yuk. Kita coret. Kemudian maju 48, 48, 5, 7, 5, 6. Nah, sisa 1. Oke. Karena dia sisa 1, maka langsung inilah mediannya. Mediannya adalah 5. Jadi dia tidak terletak antara dua data. Kalau yang tadi, jika datanya genap, biasanya dia terletak di dua data. Oke, sekarang bagaimana dengan rumus? Berarti data ganjil. Data ganjil rumusnya apa mediannya? Xn tambah 1 per 2. Berapa N-nya? 11, gitu ya. Berarti X11 per 2. Data ke-11, hitung berarti. 11 tambah 1 belum? 11 tambah 1 berapa? 12. Data 12 bagi 2. 12 bagi 2? 6. Berarti data ke-6. Mana data ke-6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Berarti mediannya adalah 5. Oke. Kemudian modusnya. Mana yang paling banyak muncul? Yang paling sering muncul yang mana? 4 ada berapa? 4. 4 ada 3. 5 ada berapa? 3. Oh, berarti modusnya ada 2 nih. 2 data, yaitu 4 dan 5. Kenapa? Karena dia memiliki jumlah data yang sama. Oke, contoh ketiga. Saya punya contoh ketiga seperti ini. Nah, hasil pengukuran berat badan 10 siswa SMP. Nah, ini saya pakai tabel frekuensi namanya. Jadi berat badan 42 kg ada 2 siswa. Yang beratnya 43 kg ada 3 siswa. Yang beratnya 44 ada 1. Yang beratnya 45 ada 4. Gitu. Nah, jumlah frekuensinya ada 10. Nah, bagaimana cara menghitung mean dan modus dari data di atas, dari data tabel frekuensi ini? Oke, karena ini menggunakan tabel frekuensi, maka kita menggunakan rumus tabel frekuensi tadi, di mana jawab mean adalah sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, saya langsung buat aja di tabelnya langsung. Kita buat berat badan ini adalah Xi, data ke I, frekuensi, berarti Fi, frekuensi ke berapa? Berarti Fi kali Si. Kali saja langsung. 42 kali 2, 84. 43 kali 3, 129. 44 kali 1, 44. Dan 45 kali 4, 80. Gitu. 45 kali 4, 180 ya. Bukan 80 ini, 180. Ini kelewat. Kurang. 180. Ya, 180. Oke. Kita sudah ketemu, sudah kali semua. Maka kemudian apa? Kita jumlah. Frekuensinya jumlahnya ada berapa? 10. Kemudian jumlah dari Fi kali Xi. Jumlahnya adalah 437 nih. Kita jumlah 437. Ya, betul? Nah, kita coba lihat 10, 14, nah 12 tadi tambah 13. Nah, oke, 437, betul. Oke, jumlah sigma Fi kali Xi per sigma Fi berapa? 437 dibagi 10, berarti rata-ratanya adalah 43,7. Jadi meannya atau rata-ratanya 43,7. Nah, modusnya mana? Nah, gampang, lihat frekuensi yang paling banyak. Frekuensi paling banyak berapa? 4. 4 ini paling banyak. 4 ini berat badannya berapa? 45. Jadi modusnya bukannya 4 gitu, tapi modusnya adalah 45. Kenapa? Karena berat badan 45 ini paling banyak, yaitu ada sebanyak 4 siswa. Gitu ya. Jangan salah lihat. Jadi frekuensinya hanya jumlahnya. Jumlah berat badan 45 ada 4 siswa. Jadi yang modus siapa? 45. Gitu. Oke, saya contoh yang keempat. Contoh keempat. Nah, ini contoh terakhir. Saya buat begini. Rata-rata nilai ulangan geografi 10 orang siswa 7,0. Nah, nilai Rino dimasukkan. Nah, Rino susulan nih. Dia susulan kemudian baru dimasukkan. Nilai rata-ratanya berubah nih setelah Rino masuk. Rata-rata berubah menjadi 6,8. Berapa sih nilai ulangannya si Rino? Gitu. Nah, dia susulan. Mungkin karena sakit kemarin dia, susulan. Oke.
Saya pakai dua cara. Pertama cara rumus. Nah, cara rumusnya ini disebut dengan rumus rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan rumusnya adalah N1 kali rata-rata 1 ditambah N2 kali rata-rata 2 per N1 tambah N2. Gitu. N1 kita lihat langsung penjelasannya. Nah, N1 nya 10. Berapa sih N1 jumlahnya? Jumlah yang pertama 10 orang. Kalau 10 orang rata-ratanya berapa? 7,0. Kemudian 6,8 ini siapa? Rata-rata setelah Rino dimasukkan, berarti rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan. Jadi Rino ini 1 tambah N keduanya ada 1 orang. Setelah 1 orang masuk, rata-ratanya menjadi 6,8. 6,8 ini rata-rata gabungan. Pertanyaannya apa? Nah, ulangan geografinya Rino. Berarti pertanyaannya adalah rata-ratanya si Rino. Rino berapa sih nilainya? Gitu ya. Oke, masukkan rumusnya. Berarti langsung rata-rata gabungan 6,8 berarti 10 kali 7. Ini kan N2-nya 1, rata-rata 2 per 10 tambah 1. Kemudian 10 kali 7, 70 tambah rata-rata 2 per 11. Ini kita kali silang. 11 kali 6,8 hasilnya 74,8 sama dengan 70 tambah rata-rata kedua. Rata-rata kedua berarti kita kurang 74,8 dikurang 7,70 hasilnya 4,8. Inilah nilai dari si Rino gitu. Karena dia sendiri jadi nilainya Rino saja. Jadi kalau tambahan 2 orang ya rata-rata dari 2 orang gitu ya. Oke. Ini cara kedua. Saya tulis begini. Nilai ulangan 11 siswa. Kok 11 sih? Lah iya, kan Rino masuk. Setelah Rino masuk berarti jadi berapa orang? 11 kan? 11 tambah 1. 11 siswa. Kalau rata-rata 11 siswa, tadi sudah ada nih. Setelah Rino dimasukkan, rata-ratanya menjadi 6,8. Maka, tulis nih, nilai ulang 11 siswa, 11 ke 6,8, sama dengan 74,8. Yang kedua, kalau nilai rata-rata 10 orang siswa, nilai 10 orang siswa jadi 10 kali 7,0, berarti 70,0. Nah, berarti kan kalau kita kurang tinggal 1 nih, 1 siswa. Siapa sih itu? Rino. Berarti kita kurang, maka nilai 1 siswa ini yang nama Rino berarti 4,8. Sama ya yang ini. Nah, ini dua cara yang saya sampaikan. Nanti silakan Anda menggunakan cara yang mana. Nah, tapi menurut saya sih lebih simpel cara yang ini. Tapi kadang-kadang nanti ada soal juga yang butuh dengan rumus. Oke, ini materi yang bisa saya sampaikan. Silakan dipahami berulang-ulang kali sampai paham. Jika sudah paham, bisa kemudian kalian akan mengerjakan soal-soal mengenai statistika pada ukuran pemusatan data dengan mudah. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.